Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sampai pada tahun baru Islam tentunya. Meskipun saya tidak merayakan dengan kembang api begitu ya. Saya bukan tipe orang seperti itu. Tetapi ya ini merupakan suatu counter saja terhadap perayaan yang biasanya diucapkan begitu ya oleh ya orang-orang sekuler lah, katakan demikian, dengan merayakan tahun baru. Ya tidak ada salahnya juga muslimin membesarkan tahun barunya begitu. Cuman saya agak-agak enak aja ya, speaker masjid di rumah saya itu dipakai dipakai ngeluarin musik-musik tuh. Oh, yang ada pianonya begitu ya. Kemudian ada lagu-lagu cinta Arab itu. Dikiranya kasidah kali. Ya, euforia ya, tanpa ilmu begitu. Susah kita juga mau marahin. Siapa yang mau dimarahinnya? Sama-sama orang nggak ngerti begitu ya, susah lah. Cuman ala kulihal mudah-mudahan tidak mengurangi rasa bahagianya itu. Nah, baik. Dan ini ya sudah menjadi kebahagiaan tersendiri sebetulnya bagi Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya kemarin melihat ada komentar di video sebelumnya mengatakan, di-mention lagu itu sama Mas Roy. Nah ini alhamdulillah ya, saya sudah cek di-mention lagi. Cuman lupa tadi entah menit keberapa. Kita akan lewat itu begitu ya. Cuman ya itu penting gak penting sih begitu ya, gak penting ya dalam pengertian ngapain saya membesarkan itu begitu ya. Yaitu kan terima kasih begitu, saya menghargai. Gak pentingnya di situ. Cuman pentingnya alhamdulillah berarti sedikit banyak ya apa yang dilakukan itu meskipun jauh dari Garut begitu. Kita bersatu di dalam melodi. Melodi yang sama. Melodi apa? Melodi rock and roll. Menghancurkan rezim Joko Widodo. Itu yang mau ya. Dan ini kan mengenai P21 ya, yang mana nanti akan dibahas juga, yang mana itu seharusnya tidak ada ya, karena sudah lewat waktunya sebagaimana akan dibahas nanti. Dan kalau memang P21 itu ada itu harus dibatalkan karena memang demi hukum, nanti akan dijelaskan. Dan apabila tidak ada begitu ya, maka pernyataan yang sudah diberikan oleh Iman Imanuddin dan siapa itu Bahudi ya, 52M Bahudi dalam waktu dekat, itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena itu pada akhirnya bisa dilaporkan, itu sudah melanggar hukum. Ya, kalau tidak ada. Kalau Bahudi itu sudah melanggar hukum karena dia sudah memberikan informasi bohong. Bahudi itu. Kalau Iman Imanuddin nggak bisa disebut memberikan informasi bohong. Iman Imanuddin karena dia tidak mengatakan P21. Cuman berarti kalau memang kemarin itu P21, maka itu seharusnya sudah gugur karena sudah melampaui batas. Kalau bukan P21 berarti memberikan keterangan yang ambigu. Nah, keterangan yang ambigu ini tidak separah si Bahudi yang bulan lalu mengatakan pasti bulan Mei ada begitu. Dan saya sudah menanyakan ini kepada Cloud ya di AI ya, ini silakan saja nanti dikonfirmasi kepada ahli hukum begitu. Cuman saya bertanya seperti ini, melaporkan polisi atas dugaan abuse of power kemana begitu, itu pertanyaan saya ya. Karena dalam pandangan saya si Bahudi itu sudah melakukan tindakan itu, yaitu abuse of power. Dia mengatakan jawaban cepatnya begitu ya, jika yang dilaporkan adalah anggota Polri bisa lapor ke Propam, Kompolnas, Ombudsman begitu ya. Nah kemudian saya ditanya sama si Cloud itu, ada konteks spesifik kasusnya, bisa bantu arahkan lebih tepat. Saya bilang, Humas memberikan informasi tidak akurat dan terbukti bohong. Terbukti bohong karena dia mengatakan pasti bulan Mei kemarin sampai bulan Juni pertengahan ini tidak ada. Ya, yang mengakibatkan tekanan psikologis terhadap tersangka. Saya katakan demikian. Terus dia jawab, ini kasusnya cukup serius karena melibatkan beberapa dimensi sekaligus. Analisis permasalahannya, Humas Polri yang memberikan informasi tidak akurat dalam kurung bohong ke publik tentang tersangka berpotensi melanggar 1. Etik Polri, kemudian ada Kode Etik Profesi Polri Perkap nomor 7 tahun 2022 melarang tindakan yang mencemarkan nama baik institusi dan merugikan masyarakat. 2. Perkap Polri soal hubungan masyarakat, ada kewajiban akurasi informasi.
Kemudian 3, hak tersangka. KUHP menjamin tersangka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, termasuk secara psikologis. 4, praduga tak bersalah. Informasi yang memojokkan tersangka secara publik bisa melanggar asas ini. Nah, ini kemudian ada jalur-jalurnya nih. Ada jalur internal Polri, Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman. Jalur hukum perdata atau pidana, pasal 310, 311 KUHP. Itu bisa dipidanakan si Bahudi itu. Nah, itu sudah jelas. Kalau si Iman Imanuddin belum bisa dipidanakan karena memang perkataannya bersayap saja. Orang OON saja yang mengartikan kemarin itu secara definitif P21 ya. Baik, kita akan kita akan berselancar saja langsung dengan apa yang dikatakan oleh Mas Roy Suryo. Jangan komentari rambut saya ya. Ini lagi susah styling nih. Malam saya bikinnya ini video ya. Mari kita mulai. H+13. H+13. Besok pagi, tepat di tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Suro 1960 B. Kalau tahun Jawa itu B, ya tahun B. Ini sudah berusia 14 hari. Ya. 14 hari adalah usia maksimum yang ada untuk di sini. Penyerahan gini. Tahap 2, penyerahan tahap 2. Ya, jadi ini ada klausulnya. Selanjutnya penyerahan tersebut agar dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 hari dalam kurung 14 hari sejak tanggal penerimaan surat dengan mekanisme sekaligus. Artinya begini, kalau kita berpraduga baik dan kita percaya statement mendadak yang dilakukan oleh Direskrim minggu yang lalu pada hari Selasa tanggal 2 Juni, yang itu kita masih menghormati Pak Iman Imanuddin. Kita anggap Pak Iman Imanuddin itu ada keterpaksaan untuk menjawab pertanyaan dari seorang wartawati infotainment itu. Dan, atau bisa juga berdasarkan informasi yang belum akurat yang dia dapatkan. Nah, karena kan itu bisa aja dari stafnya. Iya, betul. Pak, dari jaksa begini. Itu kan masih bisa saja Mas Roy, bisa saja. Sebagai seorang pimpinan kan, kalau saya rasa nggak mungkin dia melakukan koordinasi dengan jaksa. Pasti biasanya penyidik anak buahnya yang melakukan koordinasi. Mungkin informasinya masih sepotong gitu. Dan kalau teman-teman tetap aja salah mendengarkan suara itu ada di Abdul Ghafur. Makanya cross check dulu. Kemarin diputar itu oleh Mas Ghafur ya. Jadi itu jelas sekali. Kalimat dari Pak Imam itu adalah masih dalam tahap koordinasi. Ya, benar. Dan memang dari Polda sendiri menganggap sudah tidak diperlukan lagi. Polda yang menganggap. Tapi kan sebenarnya yang paling menarik itu kalau misalnya dari kejaksaan sudah ada statement, sudah nggak diperlukan lagi. Tapi ada dua sebenarnya. Sudah nggak diperlukan lagi itu udah lengkap atau udah nggak usah dilengkapi ini nggak bisa jalan. Nah, itu juga bisa. Jadi gini Mas Roy, kita ketika mendengar P21, maka rujukan kita harus pada surat ini. Betul. Kepada para pemirsa Roy Suryo Official dan AGS Abdul Ghafur Sangaja Official, ini kita ingin mendidik publik, bukan kita menyebar berita hoax. Betul. Kalau P21 itu basisnya harus ini Mas Roy. Kalau masih ada surat P21 ada kode. Iya betul. Karena P21 itu menyatakan berkas lengkap. Untuk menyatakan berkas lengkap, maka kejaksaan harus mengeluarkan ini dulu. Mas Roy, secara sederhana, secara bahasa awam, ini adalah tiket menuju persidangan. Persis. P21 itu adalah tiket untuk mengantarkan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dan pengalihan tanggung jawab dari kepolisian. Ini keluar, berarti tanggung jawab penyidik selesai. Maka tanggung jawab itu dialihkan kepada jaksa, dan jaksa dengan ini akan mengantarkan perkara ini ke pengadilan. Nah, itu esensi dari P21. Ini persis analoginya. Boleh nggak kita naik pesawat tanpa tiket? Dilempar dari pesawat. Jadi misalnya termul itu pengen naik pesawat menuju Solo. Terus di pintu pesawat, Pak tiketnya mana? Kata Pak Dir pasti ditangkap. Kecuali mereka mau ilegal. Naik di ban pesawat, kan ada pernah tuh. Ada katanya penumpang naik di dalam ban pesawat, terus ban pesawatnya kelipat, dia nggak ada. Itu dari Jakarta sampai Medan. Dulu saya sempat itu. Katanya ada kan Mas Roy ya? Kecuali dia mau melakukan begitu. Atau gini, itu jangan-jangan tuh guyonan ketika kita kecil. Hijack. Bisa juga. Bisa. Nonton bioskop nggak boleh pakai sandal. Bisa dikeluarin ya Mas Roy ya? Bukan, bolehnya
Bayarnya pakai tiket. Sama. Jadi pertanyaan kita kepada termul itu Kecelek. Pakai sandal. Kecelek. Pakai sandal atau pakai? Udah serius. tiketnya mana tiketnya, ya kan? Anda ngomong bahwa saya akan naik pesawat, tapi Anda sendiri belum mengantongi tiketnya. Gitu. Makanya. Nah itu sebentar, nah, itu yang dilakukan sama si Behudi dalam waktu dekat bulan lalu. Di awal bulan Mei mengatakan pasti bulan ini, pasti bulan Mei. Ditanyakan kapan, dalam waktu dekat. 3 kali ngomong di press conference, 3 kali ngomong. Itu sudah merupakan informasi palsu dan bisa dipidanakan. Not to mention kemarin saat demonstrasi mengatakan bahwa tidak ada surat dari mahasiswa, padahal bukti surat itu melayang ya ada. Bermasalah si Budi ini. Ya, itu patut untuk dipidanakan. Bisa begitu ya. Bisa dipidanakan atau minimalnya tadi itu mencoreng nama baik kepolisian. Dan itu bisa dilaporkan. Apakah akan? Bisa ya, nggak harus ya. Kalau misalkan Mas Roy nggak mau cari urusan sama yang lain, duh ini ribet nih kalau kita harus lawan polisi juga begitu ya. Enggak ya, nggak apa-apa juga ya. Cuman secara hukum dari apa yang saya tahu, kalau saya salah tolong dikoreksi begitu ya oleh yang ahli hukum. Dan saya juga tahunya dari bukan ChatGPT tadi, dari cloud ya, tahunya juga. Ya itu bisa dipermasalahkan ya. Apakah harus dipermasalahkan? Ya itu mau diserahkan saja kepada yang sedang berkonflik ya. Kalau kita kok manas-manasin, janganlah. Kita lanjutkan dulu. Jadi dengan segala hormat kita dan kita tanpa mengurangi rasa hormat ya kepada Polda Metro Jaya di bawah Pak Dirkrim ya, Dirkrimumnya Pak Iman Mandono, Pak Kombes ya. Maka kalau sampai saat ini misalnya dikatakan Roy Suryo dan lawyernya yang sok tukang apal itu. Itu kayak Mak Lampir itu ya. Ya bisanya cuma menghafal. Dia nggak ada pengalaman. Loh, justru boleh adanya dong. pengalaman itu harus hafal. Kalau cuma pengalaman aja ya itu nggak bisa. Kalau dia nggak hafal, apalagi nantang-nantang debat pasal tapi dia nggak hafal kan repot. Nah, kemudian ketika dia tanya gini, bisanya cuma tanya, kita itu tanya legal formalnya, legal formilnya. Ini harus ada legal formil. Kalau sudah keluar legal formilnya, ya udah, baru pernyataan itu sah secara hukum. Persis. Betul. Tapi kalau belum keluar Jangan legal dibalik. formalnya, berarti belum bisa dipastikan Ya. ini P21 atau tidak. Karena gini Mas Roy, Ya. ada info yang saya dapat. Nah, Beberapa teman-teman wartawan, ya, bahkan saya tidak perlu sebut nama Ya. channel nama stasiun mainstream loh. Ini mainstream. Ya, ya. Pada saat kemarin kita diskusi, itu hostnya ngomong sama saya, Mas Haji, kami juga udah tanya ke kejaksaan, tapi belum ada jawaban. Kejaksaan juga nggak mau ngasih jawaban. memang, ya memang belum ada. Kalau ada, insya Allah kejaksaan dan kepolisian itu akan firm menjawab. Yes. Sudah. Dan ini penting kepastian ini karena apa? Karena surat P21 ini memastikan kapan pelimpahan yang disebut tahap kedua ini. Yes. Gitu loh. Jadi kalau ada sementara ini misalnya ada para termul yang konon, Mas Gabut, bisa datang ketemu kemudian lihat atau bahkan sejak 2 bulan yang lalu, bulan lalu ya. Katanya dari tanggal 8 Mei. Ya 8 Mei itu Kata nenek-nenek itu. itu malam Termul nenek. itu malam itu katanya dia masuk boleh dong kemudian lihat kemudian temu berkas kiri kanan di kanan ada P21. Saya tidak menggunakan kata-kata buruk seperti kata-kata yang sering diucapkan oleh mereka ya, tapi ini benar-benar membagongkan. Kata-kata lebih cocok. Membagongkan. Kenapa membagongkan? Karena Melampirkan. Bagong itu salah satu tokoh nanti di pewayangan ada. Kenapa disebut Bagong? Nah, tapi artinya gini. Kita bukan Melampirkan. orang yang tidak percaya selalu nggak percaya. Ya, kita bukan nggak percaya. Iya, kita hanya Tapi kita lihat butuh pastinya. kepastian hukum. Persis. Ya, Hukum itu betul. harus pasti. Ya. Tidak boleh angan-angan. Makanya kasus yang sangat berat sekali lagi kayak Verdi Sambo saja itu kan pasti P21-nya kapan? Ya kan dari 8 Juli 2022, P21-nya 28 September. Ya. Itu kan 72 hari. Ya. Ya kan? Ya. Kemudian ketika ada yang lain. Ya. Ini misalnya si Jessica Kumala Wongso. LP-nya 6 Januari 2016, P21-nya 25 Mei 141 hari. Ini pasti. Ini perkara pembunuhan yang rumit. Iya, ini juga perkara yang lebih rumit lagi. Bahkan ini melibatkan persen tongkolan atau Ya. pemufakatan jahat para oknum-oknum Betul. perwira
perwira tinggi loh. Perwira tinggi. Ya. Sudah melibatkan oknum, Ya. perwira tinggi, melibatkan teknis Yes. karena rekaman CCTV-nya dirusak Ya, ada segala. obstruction of justice. Ini juga pengkopian dari DVR, digital video recorder yang ada di Dan Mas Roy cafe jadi ahlinya Olivier. ya? Yang ada di Cafe Olivier waktu itu. Ya. Itu ternyata dilakukan oleh hanya seorang petugas kafe sehingga itu tidak sesuai dengan SOP. Ya. Ya, itu. Tapi artinya semua ini pun ada ujungnya. Lah, sedangkan hari ini sudah 411. 411. Padahal Mas Roy, ini hanya untuk menguji selembar ijazah Ya. yang pasalnya adalah pencemaran nama baik Nama dan baik. fitnah. Ya. Hmm. Kenapa harus sampai 411 hari? Ya. Berarti menunjukkan bahwa penyidik dengan kewenangannya terlalu memaksakan perkara ini Ya. untuk naik tahap sidik dan Ya. kemudian ada penetapan tersangka dengan bukti-bukti yang belum meyakinkan. Ya. Makanya begitu tanggal 13 Januari pelimpahan berkas pertama kali Betul. ke kejaksaan Ya, dan ya. dikembalikan tanggal 26 Januari berdasarkan Ya. petunjuk P19. Ya. Bayangkan perkara sekecil ini belum bisa juga di P21 oleh jaksa. Hmm. Bukan karena katanya ya ada pengacara Pak Jokowi mengatakan Ya, ya. oh beda karena ini kasus kemanusiaan jadi harus dipercepat. nggak Bukan bisa, itu. bukan Hukum soal itu. tidak membeda-bedakan jenis Iya. delik dan jenis perbuatan. Hukum Hmm. bersandar pada bukti Ya. dan kekuatan pembuktian itu pada ada alat bukti. Ya. Kalau alat buktinya meskipun sudah 120 saksi diperiksa, 505 barang bukti disita UGM. dari UGM, Dan 709 itu totalnya. ya totalnya 709 dan kemudian ada 30 saksi, 30 ahli diperiksa. Betul. Masa tidak menimbulkan keyakinan? Makanya. Ini kan jadi Bentar, itu mah bahasanya halus ya dari Pak Abdul Ghafur Sangaji. Kalau bahasa saya mah ini kasus mainan Polda Metro. Ya, udahlah berani ngomong, berani saya mah. Soalnya ada di Garut ya. Kalau mereka mempermasalahkannya harus ke Garut. Oh, harus bolak-balik ya. Berani sama ngomong kayak gitu. Si Bahudi itu sudah melanggar hukum. Ya, dan itu bisa dipermasalahkan itu. Ini mah permainan itu masa nggak dilihat sama kita itu, masa nggak kelihatan ya? Ya kecuali termul lah. Kalau Pak Abdul Ghafur jangan ngomong sefrontal ini, jangan. Soalnya langsung ketemu. Bisa jadi tiap hari nanti ketemunya sama kepolisian di sana di Polda Metro. tanda tanya besar. Pasti. Apalagi ini perkara presiden. Kalau P21 kemarin saya membayangkan begini. Mantan Direkrut- presiden. Iya, presiden yang ke-7. Ya, kalau mereka kan pengennya disebut itu. Iya. Kalau ini P21 Mas Roy, Ah. Dirkrimum tuh pasti dengan gagah mengatakan Oh begini. iya, pasti. Berdasarkan meskipun suratnya nggak usah ditunjukkan. Ya, Berdasarkan hasil penelitian berkas perkara dari kejaksaan. dari kejaksaan, Surat nomor sekian surat yang kami nomor terima sekian tanggal sekian. sudah P21 Ya. dan kemudian akan segera dilakukan pelimpahan berkas perkara dan tersangka pada tanggal sekian jam sekian. Ya, ya. Itu kalau pasti. Betul. Dan satu lagi Mas Roy. Mas Roy tahu nggak? Ah. Penyidik itu di seluruh Indonesia ini, Ah. di Polda manapun, di Ya. Polres manapun, Ya. di Polsek manapun, Ya. akan berhasil menangani perkara pidana kalau perkaranya di P21 kan oleh jaksa. Iya. Kalau enggak berarti Prestasinya itu. dia tidak memenuhi LAPJU, laporan kemajuannya enggak dapat. Artinya pada saat dia menetapkan orang sebagai tersangka, bukti-bukti yang dia hadirkan kepada di meja jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti itu Ya. belum memberikan keyakinan. Betul. Gitu Mas Roy. Iya. Betul. Jadi penyidik itu prestasi terbesarnya atau Kalau- KPI-nya, Iya. Key Performance Index-nya itu ada di sini. Kalau selesai. Kalau selesai. P21. Makanya Di kalau formulir nggak selesai, P21. Bisa malu mereka. Berarti penyidikan mereka dianggap gagal dong Makanya. oleh kejaksaan. Dan ini saya setelah tidak sadar tadi lihat Mas Gafur. Secara manusiawi, setelah hablum minanas, hubungan manusia, itu ada surat P21. Tapi orang jangan lupa, hari ini setelah istimewanya, saya tadi agak merinding lihat 411. Kenapa Mas Roy? 411 itu biasa kita gunakan kalau kita menulis Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Oh, Masya Allah. Alif, Benar, lam, benar. mim. Iya kan? Dan ini adalah besok tahun baru Islam. Dan besok adalah tahun Hijriah. Iya, tahun baru 1448. Dan itu tahun yang sangat monumental ya. Betul. Mengenang hijrahnya Rasulullah bersama para sahabat. Iya. Karena dikejar oleh Salam. kaum Ya. dari kota Mekah ke kota Betul, Madinah. ke Madinah. Jadi artinya ini adalah sesuatu yang harus kita maknai. Jangan sembarangan. Jangan seenaknya gitu loh. Dan hari ini sudah diingatkan. Saya tadi Masya saya Allah. lihat- Merinding saya juga Mas Benar. Roy ya. 411. Oh iya. Tuh, Ya, kita Allah kalau ya. tulis- Iya kan? Allah. Alif lam mim. Alif lam mim. Iya. Alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Iya. Alif lam lam ha. Jadi banget kan?
itu akan kelihatan betul. Nah, kita tidak, kami berdua bukan ahli ini ya. Silakan mungkin AATI Garut akan berkomentar. Silakan kepada sahabat saya AATI Garut. Iya. Nah, ini yes. Yes, kena. Cuman mohon maaf. Kurang, Mas Roy, cocokologinya itu kurang 1. Ya 4 1 1 itu mah lah. Bukan Allah. Allah pakai alif lagi di belakangnya, kurang 1. Jangan kelamaan. 4 1 1 1 tuh ada alifnya. Lam ha. Jangan 1 1 4. Eta mah bukan Allah tuh, nulis eta mah lah. Jangan Mas Roy, udah dibilangin. Jangan begitu-begitu. Cuman ya, kalau ini adalah sebuah nuansa spiritual, saya juga merasakannya. Begitu. Kalau nuansa spiritual ya, dalam pengertian sah-sah saja kan. Ini bertepatan dengan dengan 1 Muharram begitu ya. Bulan yang diagungkan tuh. Ya, yang mana menurut menurut peraturan yang ada menurut Kuhab ini either di antara 2 ya Mas Roy ini. 1, kalau memang kemarin P21 berarti ini harusnya kadaluarsa besok itu. Kalau memang tidak ada P21 berarti kepolisian bohong dan mereka itu bisa dipidanakan. Ini sudah kemenangan sebetulnya. Mas Roy sekarang sama sama Pak Abdul Ghafur Sangaji sudah bisa berpesta ria. Yeay, sudah bisa. Cuman saya melihat tidak, kenapa masih humble begitu ya? Karena memang lebih baik jangan dulu begitu. Karena kita tidak tahu kalau ini sudah masuk politik kan ya susah begitu. Cuman untuk saat ini, dan sebetulnya bukan untuk saat ini sih, Mas Roy dan kawan-kawan itu sudah bisa berpesta dari 400 hari yang lalu begitu. Karena yang terjadi kan sampai saat ini gak kurang apa-apa, kecuali cuma dikriminalisasi sama Polda Metro tuh. Ya, dicekal ke sana, dicekal ke sini, kemudian harus harus wajib lapor selama itu begitu, selama 400 hari lebih. Bah, ini kan sebetulnya bisa dilaporkan, cuman pihak-pihak yang menerima laporannya, yang berwenang untuk menerima laporannya, tidak mau menerima laporannya. Kenapa? Itu tadi, ini pada mainan atau kasus mainan. Ya, udah jelas. Nah, cuman kalau ini nanti pada akhirnya dimajukan, akan banyak sekali senjata dari pihak Mas Roy dan kawan-kawan, sehingga momen ini dijadikan momen yang ada nilai spiritualnya, yaitu mah nggak apa-apa. Ya. Cuman kalau 411 jadi Allah itu mah kurang 1. 4111 baru itu alif. Itu ya kalau mau ya. Disambungin, yang satunya sambungin sama yang satu, yang satunya lagi sambungin ke 4. Jadi Allah. Kalau 411 mah lah. Kurang 1 ya. Cuman nuansa spiritualnya udah tanpa itu pun ini sebuah perjuangan yang insya Allah mudah-mudahan ada, kalau kata kita bahasanya ada tolab syaratnya. Insya Allah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, amin. Kita lanjut Mas Roy. Terima kasih sudah di-mention. Terima kasih banyak. Juga artinya kita sekarang lihat bukan kita bolak-balik, wah itu kok nggak percaya lagi soal P21 kan sudah jelas itu kalau memang benar-benar clear. Dan besok nggak mungkin kalau misalnya ada memaksakan, misalnya surat dilakukan besok. Ya nggak boleh. Kan itu hari libur, gitu loh. Apa bisa gitu loh. Meskipun mereka juga mungkin beralasan, wah itu kan secara definitif, secara eksplisit kan belum ada. Nah kalau secara eksplisit belum ada, apa jadinya pengumuman tanggal 2 Juni yang lalu? Jadi begini Mas Roy. Berita bohong. Kalau kita berpatokan perkara bullying ini itu diterjemahkan atau dimaknai oleh para termul-termul itu, tanggal 2 adalah berkas sudah dinyatakan lengkap. Ya, kita berpatokan di situ ya. Betul. Karena itu pernyataan resmi loh. Asal termul nggak kena prank loh ya. Nih kena prank nih, boncos lagi nih termul kena prank itu. Maka kita tinggal hitung waktu. Ya. Tanggal 2 itu berarti penyerahan tersangka kan 14 hari. Betul. Berdasarkan P21 yang dikeluarkan itu, oleh kejaksaan dan itu berdasarkan pedoman mereka dan hukum acara pidananya. Itu ada tertulis tersurat itu. Tertulis tersurat secara jelas dalam P21 penyerahan tersangka paling lama 14 hari. Kalau kemudian kita hitung tanggal 2 itu adalah start hari pertama, maka tinggal kita hitung 14 hari. 14 hari itu sampai kapan Mas Roy? Besok ya? Sampai Rabu. Sampai Rabu ya. Berarti hari ini harus sudah ada surat panggilan kepada para pejuang-pejuang kami ini untuk menghadap di kantor kejaksaan supaya dilakukan tahap 2. Karena besok itu kan tanggal merah. Tanggal merah nggak boleh. Nggak boleh. Karena secara hukum pidana Mas Roy, hukum acara, pengiriman surat itu harus dilakukan secara patut.
Dan ini yang menarik ya. Ini nggak mungkin besok mau diserahkan baru suratnya baru datang. Faktanya, saya tadi sore. siang jam 12 Dan sampai hari ini kita belum dapat loh, Mas Roy. Saya tadi siang jam 12 itu melakukan seperti biasa, wajib lapor. WL. Oh, tadi udah ya Mas Roy. Oke. Dan ketika wajib lapor saya juga tanya, Pak ada kabar nggak? Enggak, malah ada kabar menarik. Tapi itu belum akan kita bocorkan sekarang. Kabar menarik menyangkut salah seorang yang mau secara nakal atau iseng melaporkan saya. Wah, Ponces nanti akan yang saya balik. Mas Roy, dan yang saya tahu dari Mas Roy adalah menariknya itu adalah semua tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, pencemaran terkait dengan pencatatan aset yang ada di Kementerian Kemenpora, Pemuda dan Olahraga, itu Polda Metro Jaya sudah melakukan cross check. Iya. Sudah melakukan proses pemeriksaan ke sana dan hasilnya clear and clean bahwa tidak ada lagi kasus yang disebut-sebut Roy Panci lah, apalah, kasur lah. Artinya hari ini saya mau tegaskan bahwa kalau ada orang-orang yang mau melakukan fitnah-fitnah lagi terkait dengan narasi-narasi itu, maka siap-siap Anda akan berhadapan dengan ancaman pidana. Betul. Karena sudah ada keterangan resmi dari Polda Metro Jaya bahwa karena ada pelaporan orang lain. Ada laporan orang lain. Saya nggak akan nyebut yang kita nggak akan nyebut siapa orangnya. Dan orang itu mungkin akan segera menghadapi proses hukum berikutnya. Betul. Tapi itu saya serahkan kepada Mas Roy ya. Karena akan tentu kita proses atau itu tidak. Hak prerogatifnya Mas Roy. Jelas, kan sudah mulai ada tuh yang cerewet tuh. Dokter Hasiolan Sianipar M. Ya itu betul. Wih, langsung kena nanti itu. Langsung apalagi ada saya copot itu. Pak Lamper itu. Yang katanya, "Boleh dong kita lapor ke ini boleh dong. Kita lapor ke boleh dong." Boleh dong. Ya kalau mau lapor boleh aja. Itu kan haknya mereka Mas Roy. Memang silakan kalau mau lapor. Nanti kami hadapi. Hanya dihadapi. Di kickback dengan tangis ya. Meskipun kickbacknya mungkin akan sedikit membuat kecewa pendukung Brasil. Karena satu-satu kemarin kita taruh tuh. Padahal udah siap pakai jersey kuning. Oke, kita kembali ke sini, Mas. Jadi ini kan sebenarnya persoalan yang sangat sederhana ya. Itu artinya. Oke, saya cukupkan sampai di sini ya. Karena saya mau memberi komentar dulu sedikit di sebelum penutupan. Jadi ya kita mau mendoakan ya mudah-mudahan Mas Roy dan kawan-kawan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kalau saya Maya yang ada di posisi Mas Roy atau misalkan di posisi salah satu lah di antara yang ditersangkakan sama Jokowi. Wah, mungkin nggak bakalan sesabar itu ya. Karena kan serba terbatas pada akhirnya. Alhamdulillah begitu kalau Mas Roy, Dr. Tifa misalkan secara finansial masih bisa bertahan. Rismon kan udah nggak bisa tuh, ya. Udah nggak bisa, dia udah keluar, udah merapat jadi termul. Karena memang bukan perkara mudah loh, 400 hari ya berada dalam tekanan seperti itu, fitnahan sana sini begitu dan lain sebagainya. Jadi sejelek-jeleknya lah, katakanlah begitu ya, katakanlah bahwa Mas Roy itu betul-betul menista Jokowi dan melanggar hukum yang ada di Indonesia. Taruhlah dengan syariatnya sekalian begitu ya. Ini adalah perbuatan fasik misalkan. Apakah layak diperlakukan seperti ini? Itu saja. Ya. Makanya saya mengingatkan kepada Mas Roy dan kawan-kawan, Anda itu orang-orang yang bukan akan dizolimi, tapi sedang dizolimi dan sudah berlaku itu selama 400 hari. Dan kalau ada nuansa religius begitu ya, ada nuansa spiritual, kita doakan dan mudah-mudahan Mas Roy juga sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini para termul ini termasuk bos-bos termul itu segera hapus, hilang dari Indonesia ini. Mudah-mudahan amin dan kita dikeluarkan daripadanya dalam keadaan selamat begitu. Itu yang kita inginkan mudah-mudahan ya. Nah, jadi kita doakan semua ya. Mudah-mudahan banyak yang bilang amin juga. Amin. Ya, saya mau mendoakan. Mudah-mudahan dilancarkan segala perjuangannya karena bagaimanapun, kalaupun salah, tidak layak diperlakukan seperti ini. Kalaupun salah, apalagi keyakinan kita ya tidak salah Mas Roy itu. Begitu. Dan termasuk yang lain kawan-kawannya. Demikian. Mudah-mudahan Anda yang bukan termul diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam tahun-tahun yang akan datang. Dan wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.